Selamat datang semuanya. Saya Matthew Kecan Korputi, mahasiswa Hubungan Internasional Angkatan 2022 dari kelas reguler B. Dalam video ini, saya akan membagikan refleksi dari perjalanan belajar saya selama 6 minggu pertama di mata kuliah Ekonomi Politik Kawasan Amerika. Sejak pertemuan kedua hingga ketujuh, saya menyelami lapisan kompleks yang membentuk dinamika politik ekonomi benua Amerika, mulai dari warisan kolonial yang membentuk hierarki global, hingga tarik-menarik kekuatan antara hegemon Amerika Serikat dengan resistensi negara-negara Amerika Latin. Saya mengeksplorasi bagaimana teori sistem inti periferi Immanuel Wallerstein menjelaskan ketergantungan ekonomi, bagaimana keputusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat lahir dari pertarungan birokrasi dan lobi domestik, serta bagaimana Mercosur mencoba meniru kesuksesan integrasi Eropa meski dihantui asimetri kekuasaan. Tak lupa, saya juga membedah konsep keamanan yang tak lagi sekedar ancaman militer, tetapi juga krisis pangan, migrasi, dan perubahan iklim. Mari kita telusuri bersama. Materi minggu kedua membahas 4 kerangka teoretis yang saling terkait untuk menganalisis sistem politik ekonomi global dengan fokus khusus pada wilayah Amerika. Pertama, konsep region menjelaskan unit geografis atau sosial dengan karakteristik unik seperti ASEAN atau Amerika Utara yang berfungsi sebagai basis interaksi ekonomi dan politik. Wilayah-wilayah ini terintegrasi melalui kesepakatan perdagangan, misalnya adalah USMCA, atau terfragmentasi oleh ketimpangan internal, seperti disparitas perkembangan antara Amerika Utara dengan Latin. Kedua, sistem dominasi dan subordinasi mengurai hierarki kekuasaan global, di mana Amerika Serikat mempertahankan hegemoni melalui pengaruh ekonomi, intervensi politik, dan ketergantungan negara-negara Amerika Latin pada ekspor komoditas. Teori ketiga, core, periphery, dan intrusive system, melengkapi analisis ini dengan menempatkan Amerika Serikat dan Kanada sebagai core dalam sistem kapitalis global, sementara sebagian besar Amerika Latin berperan sebagai periferi yang memasuk sumber daya mentah. Intrusi lembaga keuangan internasional seperti IMF atau Bank Dunia dan korporasi multinasional memperkuat ketimpangan ini. Keempat, Four Patterns Variable karya Talcott Parsons memberikan lensa sosiologis untuk memahami perilaku aktor dalam sistem tersebut. Amerika Utara cenderung menggunakan logika universalisme, netralitas afektif, dan pencapaian atau achievement dalam kebijakan ekonominya. Sementara Amerika Latin masih dipengaruhi partikularisme, hubungan patronase, dan status askriptif. Misalnya, retorika populis di Venezuela mencerminkan afektivitas, sementara kebijakan America First, Amerika Serikat, menonjolkan orientasi diri atau self-orientation. Keempat teori ini saling melengkapi untuk menjelaskan dinamika integrasi regional, resistensi terhadap dominasi, dan tantangan pembangunan yang timbul dari interaksi antara faktor struktural seperti sistem kapitalis global dan faktor kultural seperti pola patronase atau meritokrasi. Contoh sintesisnya terlihat dalam upaya Mercosur dan ALBA untuk menyeimbangkan kepentingan kolektif dengan tekanan eksternal, sementara disparitas dalam penerapan aturan hukum, yaitu universalisme versus partikularisme, mencerminkan ketegangan antara modernasi dan tradisi. Melalui pendekatan multidisipliner ini, materi ini menyoroti kompleksitas politik ekonomi Amerika, sekaligus menawarkan alat analisis untuk merancang kebijakan yang responsif terhadap konteks lokal dan global. Materi minggu ketiga membahas dua aspek utama terkait perkembangan geopolitik dan kebijakan luar negeri di benua Amerika. Bagian pertama mengeksplorasi faktor-faktor historis dan geostrategis yang membentuk masyarakat dan wilayah Amerika. Peradaban pribumi seperti Aztec, Maya, dan Inka di Amerika Tengah Selatan, serta suku-suku asli Amerika Utara menjadi fondasi awal dengan sistem pertanian, arsitektur, dan perdagangan yang maju. Kolonisasi Eropa oleh Spanyol, Portugal, Prancis, dan Inggris pada abad ke-15-18 mengubah wajah benua ini melalui pengenalan sistem pemerintahan baru, eksploitasi sumber daya alam, dan hierarki sosial rasial yang menciptakan ketimpangan struktural. Keragaman geografis dari hutan hujan Amazon hingga dataran luas Amerika Utara mempengaruhi pola permukiman dan aktivitas ekonomi, sementara percampuran budaya antara penduduk asli Eropa dan Afrika melalui perdagangan budak membentuk identitas multikultural yang khas. Secara strategis, Amerika memiliki nilai vital dalam keanekaragaman hayati, sumber energi, dan jalur perdagangan global seperti terusan Panama, serta pengaruh geopolitik negara-negara dominan seperti Amerika Serikat dan Brazil. Bagian kedua menganalisis teori dan praktik kebijakan luar negeri Amerika Serikat melalui lensa akademis dan operasional. Secara teoretis,
Tiga aliran utama, yaitu realisme yang fokus pada kekuatan nasional dan keamanan, liberalisme yang fokus pada kerjasama institusional dan demokrasi, serta konstruktivisme yang fokus pada peran identitas dan nilai, menjadi kerangka analisis kebijakan Amerika Serikat dari Perang Dingin hingga isu kontemporer seperti persaingan dengan Tiongkok. Dinamika domestik seperti rivalitas birokrasi antara Departemen Pertahanan dan luar negeri, pengaruh kelompok lobi seperti AIPAC untuk Israel atau kontraktor pertahanan, serta opini publik turut membentuk keputusan strategis. Perhati kebijakan ini tercermin dalam doktrin presidensial seperti doktrin Truman atau pendekatan Biden terhadap aliansi demokratis, serta respons terhadap tantangan global seperti krisis Ukraina, perubahan iklim, dan isu nuklir Iran. Interaksi kompleks antara kepentingan nasional, tekanan politik dalam negeri, dan realitas geopolitik global menciptakan lanskap kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang dinamis namun seringkali kontradiktif, menyimbangkan idealisme promosi HAM dengan pragmatisme pengamanan hegemoni. Lalu kita lanjut ke minggu keempat, di mana dalam konteks studi tentang Amerika, materi minggu keempat ini membahas tiga aspek utama. Yang pertama, frasa The Other Americans yang merujuk pada identitas di luar perspektif Amerika Serikat sentris yang mendominasi wacana geopolitik. Istilah ini mencakup warga non-Amerika Serikat di benua Amerika seperti Kanada, Amerika Latin, dan Karibia yang sering terlupakan meski secara geografis termasuk orang Amerika. Selain itu, istilah ini juga menyoroti kelompok marginal seperti komunitas adat seperti Mapuche di Chili, suku Maya di Guatemala, dan Afro-descendant seperti Afro-Brazil, serta negara-negara yang berseberangan secara politik dengan Amerika Serikat seperti Kuba dan Venezuela. Kesenjangan ekonomi antara Amerika Serikat Kanada dengan negara lain di Amerika Latin seperti Haiti dan Honduras menjadi bukti fragmentasi sosial ekonomi di hemisfer barat. Kedua, kekuasaan Presiden Amerika Serikat dijelaskan melalui kewenangan konstitusional, yaitu ada eksekutif, legislatif, yudikatif, dan kebijakan luar negeri, serta perluasan informal seperti executive orders, peran sebagai commander-in-chief, dan pengaruh media. Teori kepemimpinan presidensial seperti two presidencies thesis, yaitu dominasi kebijakan luar negeri, dan imperial presidency, yaitu akumulasi kekuasaan yang berlebihan, menunjukkan dinamika kekuasaan eksekutif. Gaya kepemimpinan presiden bervariasi, mulai dari transformasional, seperti Roosevelt dan juga Reagan, yang mengubah kebijakan radikal, transaksional, seperti yang ditunjukkan oleh Eisenhower dan Clinton, yang berfokus pada kompromi politik, hingga kepemimpinan krisis, seperti Lincoln atau enggak Bush pasca 9/11. Ketiga, kekuasaan presiden dibatasi sistem checks and balances. Konstitusi membatasi masa jabatan seperti Amandemen ke-22 dan wewenang perang seperti War Powers Resolution 1973. Kongres dapat menggagalkan kebijakan melalui veto override, pengawasan anggaran, atau impeachment. Tekanan politik seperti oposisi partai, sebagai contoh Biden versus Joe Manchin, resistensi birokrasi, yaitu kasus Trump versus FBI, dan putusan Mahkamah Agung, misalnya pembatalan vaksin mandate Biden. Memperlihatkan kompleksitas implementasi kebijakan. Di tingkat global, aliansi internasional seperti kesepakatan iklim ataupun embargo terhadap Rusia dan independensi Federal Reserve membatasi ruang gerak presiden. Dengan demikian, meski memiliki otoritas luas, efektivitas kepemimpinan presiden tetap bergantung pada konteks politik, dukungan publik, dan kemampuan negosiasi dalam sistem demokrasi Amerika Serikat yang terfragmentasi. Pada materi minggu kelima, konsep utama yang dibahas adalah Mercosur sebagai blok perdagangan regional di Amerika Selatan dan analisisnya melalui lensa isomorfisme institusional. Mercosur yang didirikan pada 1991 mencerminkan dinamika integrasi ekonomi dengan mengadopsi struktur kelembagaan mirip Uni Eropa. Meskipun menghadapi tantangan asimetrik kekuatan ekonomi seperti dominasi Brazil dan instabilitas politik, sebagai contoh adalah suspensi Venezuela. Teori isomorfisme institusional yang dipelopor oleh DiMaggio dan Powell pada tahun 1983 menjelaskan proses penyeragaman kebijakan melalui tiga mekanisme. Ada koersif, yaitu tekanan hukum dan politik global, mimetik, yaitu imitasi model Uni Eropa ataupun negara besar, dan normatif, yaitu jejaring profesional dan standar pendidikan. Proses ini memperkuat integrasi regional, namun terhambat fragmentasi ekonomi, misalnya proteksionisme Argentina versus kebijakan Uruguay. Materi juga membedakan tahapan integrasi ekonomi, mulai dari kawasan perdagangan bebas hingga uni politik, dengan Mercosur berada pada tahap pasar bersama. Dalam konteks hukum Amerika Serikat, dijelaskan perbedaan antara treaty yang diratifikasi oleh Senat dan executive agreement, yaitu kewenangan presiden.
yang memengaruhi fleksibilitas diplomasi internasional. Diskusi sejarah ekonomi mencakup merkantilisme, yaitu akumulasi logam mulia dan proteksionisme, serta kritik Adam Smith dalam The Wealth of Nations pada tahun 1776 yang mengadvokasi pasar bebas, pembagian kerja, dan invisible hand, konsep invisible hand. Selanjutnya, diuraikan sistem ekonomi, ada komando, pasar, dan campuran, beserta kelebihan dan kekurangannya, diikuti oleh mazhab ekonomi politik seperti klasik, Marxis, Keynesian, dan neoliberal. Konsep utilitas marginal dalam teori konsumen juga dijabarkan, termasuk hukum penurunannya yang memengaruhi penetapan harga dan kebijakan pajak. Secara keseluruhan, materi ini menyoroti kompleksitas interaksi antara institusi politik, kebijakan ekonomi, dan tekanan global dalam membentuk kerjasama regional maupun sistem ekonomi nasional sambil mengaitkannya dengan teori-teori akademis yang relevan. Dalam materi minggu ke-6, dibahas 7 aspek utama terkait dinamika politik, keamanan, dan ekonomi global. Pertama, Presiden Xi Jinping dianggap telah mengikis mekanisme kontrol yang dirancang Deng Xiaoping untuk mencegah kekuasaan absolut, seperti penghapusan batasan masa jabatan, sentralisasi kekuasaan, penghancuran norma pensiun pejabat, dan pemulihan kultus individu. Perubahan ini menggeser Tiongkok menuju sistem otoritarian yang lebih personalistik. Kedua, struktur keamanan internasional kontemporer dibentuk oleh teori seperti realisme, liberalisme, dan konstruktivisme, serta evolusi sejarah sejak sistem Westphalia hingga tantangan abad ke-21 seperti perang siber dan perubahan iklim yang menuntut pendekatan multidisiplin. Ketiga, keamanan regional dan global memiliki karakteristik berbeda namun saling terkait. Konflik lokal seperti di Ukraina atau Laut Cina Selatan berpotensi memicu krisis global. Sementara isu seperti terorisme dan proliferasi nuklir memerlukan koordinasi internasional. Keempat, konsep keamanan strategis, global dan regional dibedakan berdasarkan lingkup dan aktor yang terlibat, meski dalam praktik sering tumpang tindih. Kelima, kebijakan proteksionisme Donald Trump terhadap NAFTA atau USMCA dan rencana tarif 2025 mencerminkan prioritas ekonomi nasionalisme yang berdampak pada integrasi Amerika Utara. Keenam, keterkaitan keamanan dan ekonomi politik di benua Amerika ditunjukkan melalui stabilitas politik sebagai prasyarat investasi, sanksi ekonomi yang memicu migrasi massal, serta peran organisasi regional seperti USMCA dan OAS. Ketujuh, analisis BRICS menggarisbawahi potensi Indonesia dalam memperkuat pengaruh global melalui keanggotaan, meski perlu hati-hati terhadap dominasi Tiongkok. Strategi diplomasi Presiden Prabowo di Indo-Pasifik harus menyeimbangkan kerjasama dengan Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia, sambil memperkuat peran ASEAN dalam menjaga netralitas kawasan. Secara keseluruhan, materi ini menekankan kompleksitas interdependensi antara politik domestik, keamanan regional, dan arsitektur global dalam menghadapi tantangan abad ke-21. Materi minggu ke-7 membahas sistem ekonomi, aliran pemikiran ekonomi politik, serta dinamika ekonomis global terkini. Bagian pertama menganalisis 3 sistem ekonomi utama, yaitu kapitalisme dengan penekanan pada kepemilikan pribadi dan pasar bebas yang mendorong inovasi namun beresiko meningkatkan ketimpangan sosial. Lalu ada sosialisme yang mengedepankan peran negara dalam redistribusi kekayaan namun berpotensi menghambat efisiensi, dan komunisme yang menjanjikan kesetaraan total melalui kepemilikan kolektif tetapi sering gagal akibat kurangnya insentif. Dalam praktik, sebagian besar negara menerapkan sistem campuran, seperti Amerika Serikat yang kapitalis dengan program sosial atau Tiongkok yang menggabungkan kontrol negara dengan elemen pasar. Bagian kedua menguraikan 3 tipe sistem ekonomi. Yang pertama ada komando yang terkendali penuh pemerintah, pasar yang digerakkan oleh mekanisme permintaan penawaran, dan campuran, yaitu gabungan intervensi negara dengan pasar bebas. Sistem campuran dominan dipraktikkan global untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Pada bagian ketiga, dijelaskan mazhab ekonomi politik mulai dari klasik, yaitu Adam Smith, Marxis, yaitu kritik kapitalisme, dan Keynesian, yaitu intervensi fiskal, hingga neoliberal, yang meminimalkan peran negara. Masing-masing menawarkan perspektif unik tentang relasi kekuasaan dan ekonomi. Bagian keempat, membedakan kebijakan fiskal, yaitu pengaturan pajak dan belanja negara, dengan moneter, yaitu kontrol suku bunga dan jumlah uang yang beredar, yang digunakan secara sinergis untuk mengatasi inflasi atau resesi. Bagian kelima mengulas perang dagang, yaitu kebijakan tarif dan proteksionisme, versus perang ekonomi, yaitu sanksi ataupun blokade, dengan contoh konflik Amerika Serikat dengan Tiongkok dan sanksi terhadap Rusia yang mengganggu rantai pasok global.
Force onshoring pada bagian ke-6 menjelaskan tren relokasi industri strategis ke negara asal untuk ketahanan nasional, seperti kebijakan produksi chip Amerika Serikat dan mandat manufaktur India. Terakhir, bagian ke-7 menganalisis upaya penyimbangkan kekuatan di Timur Tengah melalui diplomasi multisektor, penguatan aliansi, pengelolaan pengaruh Iran, serta investasi ekonomi untuk stabilitas regional. Keseluruhan materi ini meningkatkan kompleksitas interaksi antara politik ekonomi dalam skala nasional maupun global, di mana kebijakan harus menyesuaikan konteks historis, budaya, dan juga kebutuhan masyarakat. Setelah 6 minggu, jelas terlihat betapa politik dan ekonomi di kawasan Amerika adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Kolonialisme Spanyol dan Portugis abad ke-16 bukan hanya meninggalkan bahasa dan agama, tetapi juga struktur ekonomi ekstraktif yang masih membayangi Amerika Latin hingga hari ini. Dominasi Amerika Serikat melalui doktrin Monroe dan intervensi militer menciptakan ketergantungan sekaligus resistensi, seperti yang terlihat dalam nasionalisme sumber daya di Venezuela atau upaya Brazil menjadi kekuatan semi-periferi melalui BRICS. Mercosur dengan isomorfisme institusionalnya mencoba menyeimbangkan pragmatisme perdagangan dengan ambisi politik, meski sering terhambat oleh kebijakan proteksionis Argentina atau dominasi Brazil. Di sisi utara, kekuatan Presiden Amerika Serikat yang hampir tak terbatas dalam kebijakan luar negeri justru terbentur kompleksitas demokrasi domestik, mulai dari lobby militer industrial kompleks hingga tekanan opini publik. Semua ini mengajarkan kita, politik ekonomi kawasan bukan sekedar teori, melainkan panggung tempat ideologi, kekuasaan, dan kepentingan bertarung, seringkali dengan konsekuensi yang dirasakan hingga pelosok desa di Guatemala atau pasar saham New York. Tugas kita kini adalah terus mengkritisi, bertanya, dan mencari celah untuk solusi yang lebih adil. Terima kasih banyak telah menyimak. Mari lanjutkan diskusi ini di kelas atau melalui platform kampus, karena memahami Amerika adalah langkah awal untuk memahami dunia yang saling terhubung ini. Terima kasih dan sampai jumpa.